Audio artikel Guruji Gede Prama dibacakan oleh NJD Yas Dwi Pura. Jangan lupa like dan subscribe. Berjudul Evolusi atau Mati. Salah satu sejarawan jernih zaman ini adalah Profesor Harari dari Israel. Berulang-ulang lulusan Oxford ini bercerita seperti ini. Manusia telah menjadi Tuhan di muka bumi. Jika ciptaan lain seperti binatang dan tumbuhan jumlahnya berkurang terus, jumlah manusia menaik terus bahkan mengalami ledakan. Pernyataan ini masih dikemukakan sampai tahun 2019. Tapi di awal tahun 2020, manusia yang tadinya dicurigai telah menjadi Tuhan di muka bumi, tiba-tiba penuh kepanikan dan penuh ketakutan di muka bumi. Itu pun disebabkan oleh makhluk kecil bernama virus corona. Dalam bentangan sejarah yang panjang, baru sekarang terjadi miliaran manusia tiba-tiba takut keluar rumah, jalanan dan tempat publik sepi. Sebuah transisi yang sangat cepat dengan pengaruh yang sangat hebat, tidak mungkin itu bisa dilakukan oleh virus biasa. Setiap sahabat yang mata spiritualnya terbuka lebar mengerti, virus corona hanya pembawa pesan. Pesannya pun sederhana, namun mendalam. Mari berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Jika Charles Darwin dulu mencatat evolusi bentuk fisik manusia, sekarang sudah saatnya berevolusi di tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Persisnya kesadaran bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri di muka bumi, apalagi menjadi Tuhan di muka bumi. Meminjam temuan fisika nuklir Inggris David Bohm dalam mahakaryanya Health and the Implicate Order, kata health, kesehatan, berasal dari kata whole, keseluruhan atau keutuhan. Dengan kata lain, jika mau tumbuh sehat di muka bumi, ingat juga kesehatan makhluk lain yang ada di bumi. Dulunya, cerita seperti ini hanya beredar di orang-orang yang kesadarannya telah berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Dari fisikawan Bernard Fridtjof Capra dalam The Tao of Physics, antropolog sosial Gregory Bateson dalam Step into the Ecology of Mind, sampai guru meditasi bernama Yang Agung Thich Nhat Hanh yang mengkampanyekan interbeing, baca manusia tidak bisa hidup sendiri. Sekarang kesadaran ini terpaksa harus dimengerti oleh banyak manusia, dari orang biasa sampai pemimpin negeri adikuasa. Pilihannya pun tidak main-main, evolusi atau mati. Siapa yang gagal bersahabat dengan alam sekitar sedang terancam mati. Siapa yang terhubung dengan alam sekitar melalui prinsip interbeing, ia akan berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam kerangka sederhana namun dalam berevolusi dari ketakutan berlebihan yang vibrasinya sangat rendah menuju cinta kasih yang vibrasinya cukup tinggi. Dan cinta kasih di sini tidak sebatas sesama manusia, tapi melebar mencakup cinta kasih pada alam sekitar. Dalam kaitan ini, filosofi Hari Raya Nyepi bisa sangat membantu. Satu spirit dengan ritual Torma di atap bumi Tibet, di Bali alam bawah yang melakukan itu tidak diserang, tapi dibikin rumah bernama Penunggun Karang, diberi suguhan. Ini bukan cerita tentang manusia yang menyembah setan, sekali lagi bukan, tapi cerita tentang manusia yang kesadarannya telah berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Ringkasnya, menyembah Tuhan itu bisa dilakukan siapa saja, tapi merawat alam bawah secara indah itu hanya bisa dilakukan oleh jiwa-jiwa bercahaya.
Ketika mendengar kami keluarga Confession mendoakan alam neraka, setan, umat dan gumitit, binatang dan tumbuhan, sampai alam dewa, seorang sahabat dari Jakarta bertanya heran, baru pertama kali kami mendengar ada manusia mendoakan setan. Di tempat suci kami, sejak kecil kami diajarkan untuk membunuh setan. Di tingkat kesadaran yang rendah, makhluk bawah memang menakutkan. Itu terjadi lebih banyak karena vibrasi energi seseorang masih rendah. Contoh sederhananya, ketika anak kecil yang takut sama anjing berjumpa anjing, tubuhnya memproduksi adrenalin. Adrenalin ini dicium oleh anjing sebagai energi kurang bersahabat. Akibatnya, anjingnya menggonggong bahkan bisa menggigit. Sebaliknya, di tingkat kesadaran yang tinggi, cinta kasih membuat tubuh manusia bebas dari ketakutan, sehingga tubuhnya tidak memproduksi adrenalin. Ujungnya, tidak saja anjing, bahkan setan pun bisa menghormat. Dulunya ini hanya cerita di buku suci, tapi perjumpaan pribadi berkali-kali dengan sejumlah makhluk menakutkan, dari kaki dicium ular, tubuh dinaiki ratusan laba-laba, sampai berjumpa wanita berambut panjang yang kakinya tidak menyentuh tanah di sebuah malam di hutan ketika sendiri, membuat cerita buku suci itu jadi benar dan nyata. Kesimpulannya, jika kesadaran seseorang masih di tingkat yang sangat rendah, takut, panik, marah, banyak yang terlihat salah, siap-siaplah bumi akan semakin menakutkan. Tapi jika kesadaran para sahabat berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi, setidak-tidaknya sampai di tingkat cinta kasih, maka bumi akan menjadi tempat yang mendamaikan. Anda telah menyaksikan audio artikel Guruji Gede Prangan. Sampai jumpa pada audio artikel selanjutnya. Terima kasih.